Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita akan belajar tentang materi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, silahkan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih. Semoga belajar kita kali ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kalian, apakah pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimanakah hukum dan dalil mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa sajakah kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagaimana isinya? Bagaimanakah perilaku yang mencerminkan keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan apakah hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tujuan belajar kita kali ini adalah diharapkan mampu menjelaskan pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, diharapkan mampu menjelaskan hukum dan dalil beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, diharapkan mampu menjelaskan macam dan isi kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, diharapkan mampu menjelaskan perilaku yang mencerminkan keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tujuan yang kelima adalah diharapkan mampu menjelaskan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman artinya percaya. Kitab Allah artinya kumpulan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para rasul dengan perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya untuk dijadikan sebagai pedoman hidup manusia agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Hukum beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah fardu ain. Maksudnya, setiap muslim secara individu wajib beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar hukum beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala di antaranya Al-Quran Surat An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfuru billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Terjemahannya,
Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Mendasar ayat ini jelas bahwa hukum mengimani kitab-kitab Allah adalah wajib, sebagaimana wajib mengimani Allah dan Rasul-Nya dan hari kemudian. Berikutnya yaitu surat Al-Maidah ayat 148. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Terjemahannya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Mendasar ayat ini berarti ditegaskan bahwa Allah menurunkan Al-Quran dengan membawa kebenaran, kemudian Al-Quran itu juga membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Berikutnya, ayat ini juga memerintahkan kepada umat Islam untuk memutuskan perkara mendasar pada apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Kemudian di akhir ayat, Allah menegaskan bahwa semua manusia pada akhirnya akan kembali kepada Allah. Macam-macam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab yang Allah turunkan meliputi 1. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bahas satu persatu. Kitab Taurat. Taurat
berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Torah yang berarti instruksi. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina sebagai petunjuk bagi kaum Bani Israel. Surat Al-Isra ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israila alla tattahidu min duni wakila. Dia yang menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Isi pokok kitab Taurat adalah ada 10 hukum, meliputi penegasan bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, larangan menyembah berhala, larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah mensucikan hari Sabtu, perintah menghormati kedua orang tua, larangan membunuh, larangan berzina, larangan mencuri, larangan bersumpah palsu atau menjadi saksi palsu. Dan yang terakhir, larangan berkeinginan memiliki hak orang lain. Yang kedua, kitab Zabur. Zabur dari kata zabbaro yasburu zabar, yang artinya menulis. Kitab Zabur adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman Bani Israel. Surat An-Nisa ayat 163. Bismillahirrahmanirrahim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wa nabiyyina min ba'dih. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa Isa wa Ayub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawuda zabura. Terjemahannya, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah menurunkan wahyu kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami memberikan Zabur kepada Daud. Isi pokok kitab Zabur adalah nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan yang berupa nyanyian rohani yang secara garis besar terdiri atas 5 macam nyanyian. Meliputi 1. Nyanyian untuk memuji Tuhan. 2. Nyanyian perorangan sebagai rasa syukur. 3. Nyanyian ratapan jamaah. 4. Nyanyian ratapan dan dosa individu. Dan yang kelima, nyanyian untuk raja. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman bagi para pengikutnya. Surat Al-Hadid ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim.
Thumma qafaina ala atharihim birusulina wa qafaina bi'isa bin Maryam wa atainahul injila wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu ra'fatan wa rahmata wa rahbaniyata ba'tada'uha maka tabannaha alaihim illa batigo'a ridwanillahi famarwaha haqqa ri'ayatiha. Fa'atayna alladhina amanu minhum ajrahum wa katsiran minhum fasiqun. Terjemahnya, kemudian kami iringi di belakang mereka dengan rasul-rasul kami, dan kami iringi pula dengan Isa putra Maryam. Dan kami berikan kepadanya Injil, dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Dan mereka mengada-adakan rohbaniyah, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka. Tetapi mereka sendirilah yang mengada-adakannya untuk mencari keridhaan Allah. Lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya, dan banyak di antara mereka orang-orang yang fasik. Isi pokok kitab Injil meliputi 1. Penjelasan sekaligus petunjuk tentang kebenaran-kebenaran orang-orang yang bertakwa. 2. Ajakan manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Membenarkan hal yang diterangkan di dalam kitab Taurat. 4. Menerangkan hukum yang tidak ada pada kitab Taurat sekaligus menghapus hukum-hukum yang ada dalam kitab Taurat. Yang kelima, penjelasan tentang kabar gembira bahwa akan diutuskannya Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah kitab yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Isi pokok kitab Al-Quran meliputi 1. Akidah atau keimanan. 2. Ibadah, baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh. 3. Akhlak, baik akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama manusia maupun alam sekitar. 4. Muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. 5. Kisah Nabi dan Rasul, orang-orang soleh, dan orang-orang yang ingkar. Dan yang keenam, informasi tentang ilmu pengetahuan. Keistimewaan kitab Al-Quran dibandingkan kitab-kitab sebelumnya yaitu 1. Petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman dan bertakwa. Yang kedua,
informasi bagi setiap umat terdahulu mempunyai syariat masing-masing. Yang ketiga, Al-Quran merupakan kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Yang keempat, Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Dan yang kelima, membaca Al-Quran dan mempelajarinya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, cara mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengimani 3 kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, yaitu dengan meyakini bahwa kitab-kitab tersebut benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita tidak wajib mengamalkan isinya. Sementara mengimani kitab Al-Quran, yaitu meyakini bahwa kitab Al-Quran benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan kitab Al-Quran sebagai pedoman hidup sehari-hari. Perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya meliputi 1. Mengakui dan menghormati kedudukan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Al-Quran. Surat Ali Imran ayat 3 dan 4. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. 2. Membaca kitab Al-Quran dan memahami maksud kandungannya. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada kitab Allah yang ketiga, yaitu menjadikan kitab Al-Quran sebagai pedoman hidup. Perilaku yang keempat, berperilaku yang baik dalam keseharian sesuai dengan isi kitab Al-Quran dan menghindari perilaku yang tidak sesuai dengan kitab Al-Quran. Yang kelima, mengajarkan dan mendakwahkan kitab Al-Quran kepada orang lain. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi hal-hal yang diantaranya sebagai berikut. 1. Memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Memperkuat keyakinan akan kebenaran kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 3. Hidup lebih tertata, dapat membedakan antara yang hak dan yang batil,
serta berusaha untuk menjalankan yang hak, meninggalkan yang batil dalam kehidupan sehari-hari. 4. Mengetahui cara berperilaku yang baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Hikmah yang kelima dari mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu akan menjadikan diri lebih termotivasi untuk meningkatkan kualitas diri dan produktif, karena Al-Quran mendorong manusia untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan hikmah yang keenam, mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menumbuhkan sikap optimis untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Tibalah kesimpulan. Dari seluruh pembahasan mengenai materi mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bisa kita simpulkan bahwa 1. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala hukumnya fardu ain. Artinya, setiap mukmin wajib mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala harus sepenuh hati, selaras dengan lisan, dan terbuktikan dalam perbuatan yang tercermin dalam perilaku yang menunjukkan keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesimpulan yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan berbagai hikmah yang baik bagi setiap mukmin. Tibalah sekarang evaluasi. Beberapa pertanyaan ini, jika mampu anak-anakku jawab, maka mencerminkan bahwa materi mengimani kitab-kitab Allah telah dikuasai dengan baik. 1. Jelaskan pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Bagaimanakah hukum mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jelaskan beserta satu dalil yang terkait. 3. Sebutkan 4 kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta isi pokoknya masing-masing. 4. Bagaimanakah perilaku yang mencerminkan keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan yang kelima, jelaskan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi sudah selesai, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.